Ratna, seorang ibu muda asal sebuah desa kecil di Jawa Tengah, hidup dalam kesederhanaan. Setelah suaminya meninggal beberapa tahun yang lalu, ia harus berjuang keras untuk menghidupi anak perempuan kecilnya, Rani. Dengan hanya mengandalkan pekerjaan serabutan dan bantuan dari tetangga, ia seringkali merasa putus asa. Namun, Ratna tahu bahwa hidup harus terus berjalan, dan demi masa depan Rani, ia siap melakukan apa saja. Suatu pagi, ketika Ratna sedang sibuk mencuci pakaian di luar rumah, seorang wanita berpakaian rapi menghampirinya. Wanita itu memperkenalkan dirinya sebagai Bu Mirna, seorang agen penyalur tenaga kerja ke luar negeri. Dalam percakapan singkat, Bu Mirna menawarkan pekerjaan yang terdengar terlalu bagus untuk ditolak. Kamu ingin kehidupan yang lebih baik, kan? Kerja di luar negeri, gaji besar, semuanya sudah diatur. Kamu tinggal kerja di rumah majikan, seperti asisten rumah tangga biasa, dan semua kebutuhanmu dipenuhi, kata Bu Mirna dengan senyuman penuh keyakinan. Brosur yang diberikan Bu Mirna memamerkan gambar-gambar rumah mewah dan janji-janji manis yang seolah menjanjikan kehidupan yang jauh lebih baik. Ratna yang mendengar tentang pekerjaan sebagai tenaga kerja wanita, TKW, di luar negeri merasa terkejut, tapi juga terpikirkan oleh impian memiliki kehidupan yang lebih layak untuk anaknya. Saya hanya ingin anak saya bisa sekolah, Bu. Saya tidak tahu harus bagaimana lagi. Ratna menjawab, suaranya pelan. Ini jalanmu, Ratna. Kamu akan kirim uang setiap bulan untuk anakmu, dan dalam setahun kamu bisa pulang membawa tabungan yang cukup banyak. Ini bukan kesempatan yang datang dua kali, Bu Mirna melanjutkan. Ratna akhirnya menyerah pada godaan impian itu. Dia tidak punya pilihan lain. Dengan hati yang dipenuhi harapan, ia menyetujui tawaran Bu Mirna tanpa banyak bertanya lebih lanjut. Dalam waktu singkat, dokumen-dokumen disiapkan, dan tak lama kemudian, Ratna meninggalkan kampung halamannya, berpamitan dengan ibunya dan Rani. Namun, setelah tiba di negara tujuan yang asing dan jauh dari rumah, Ratna mulai merasakan ketidakberesan. Tidak ada sambutan hangat dari majikan seperti yang dijanjikan. Paspor dan dokumen pentingnya langsung disita oleh agen lokal setibanya di bandara. Ia dan beberapa wanita lain yang dibawa bersama, ditampung dalam sebuah rumah yang tampak tidak seperti tempat yang layak untuk tinggal. Hari-hari berlalu tanpa kejelasan. Para wanita lain mulai terlihat gelisah, tetapi mereka juga merasa terperangkap. Ratna yang merasa cemas, bertanya pada salah satu wanita yang sudah lebih dulu berada di sana. Kenapa kita belum ditempatkan kerja? Ini sudah lebih dari seminggu, tanya Ratna dengan suara bergetar. Wanita itu menunduk dan menjawab pelan, kita harus menunggu orang yang akan datang menjemput kita. Tapi, beberapa dari kita akan ditempatkan di rumah yang tidak seperti yang dijanjikan. Sore itu, suasana menjadi semakin tegang. Saat malam tiba, pintu kamar mereka terkunci dari luar. Ratna merasa ada yang tidak beres. Tiba-tiba, pria asing masuk ke dalam rumah tanpa memberi penjelasan apapun. Wajahnya tidak ramah. Di luar, Ratna bisa mendengar suara-suara bisikan dan langkah kaki pria-pria lain yang bergerak di sekitar rumah. Ratna tidak tahu apa yang akan terjadi padanya, tapi ia merasa semakin terperangkap. Dalam keadaan ketakutan, ia berusaha mencari cara untuk melarikan diri, namun semua jalan tampak buntu. Kamar itu semakin terasa sempit, dan tubuhnya gemetar, merasakan ketidakpastian yang semakin menghimpit. Malam itu, udara di rumah yang gelap dan lembab terasa semakin mencekam. Ratna duduk terdiam di sudut kamar sempit, menatap pintu yang terkunci rapat. Ia mendengar langkah-langkah kaki di luar, suara rendah pria-pria yang berbisik, tetapi tidak ada yang mengunjunginya untuk memberi penjelasan. Suasana itu lebih mirip sebuah penjara daripada tempat tinggal. Sinar bulan yang masuk melalui jendela kecil membuat bayangannya di dinding tampak panjang dan menyeramkan. Pria asing yang tadi masuk ke kamar mereka kini duduk di ruang depan. Di antara bisikan-bisikan yang tidak dimengerti, Ratna bisa merasakan ada sesuatu yang salah. Tidak ada kata-kata yang bisa menghiburnya. Hanya suara ketegangan yang bergema di setiap sudut rumah. Ratna merasa tubuhnya lemas, namun hatinya masih berusaha keras untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi. Ia mencoba memanggil salah satu wanita yang ada di kamar sebelah. Kak, apa yang sedang terjadi? Kenapa kita tidak ditempatkan kerja? Ratna berbisik, berharap bisa mendapat jawaban. Wanita yang dipanggil, yang sudah terlihat sedikit lebih tua dan lelah, perlahan membuka pintu kamarnya dan mendekati Ratna. Wajahnya murung, mata penuh kekhawatiran. Kita tidak bekerja, Ratna. Ini bukan seperti yang kamu bayangkan. Kita dijual untuk dijadikan budak seks,
wanita itu menjelaskan dengan suara pelan, seperti takut jika ada yang mendengar. Ratna tertegun mendengar kata-kata itu. Ia merasa dunia seakan berputar dan jantungnya berdetak kencang. Apa yang dikatakan wanita itu terlalu sulit diterima, tetapi dari raut wajahnya yang pucat dan lemas, Ratna tahu itu bukan sekadar omong kosong. Mereka, para wanita yang dipilih dan dijanjikan pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga, kini ternyata hanya menjadi barang yang diperjualbelikan oleh para mafia yang ada di balik agen ini. Suara langkah kaki pria yang tadi memasuki rumah semakin mendekat. Ratna mulai panik, tetapi wanita itu menarik tangannya, mengisyaratkan untuk tidak membuat suara. Tiba-tiba pintu kamar terbuka dengan kasar. Seorang pria berbadan kekar berdiri di ambang pintu, menatap mereka dengan tatapan dingin yang membuat darah Ratna berdegup kencang. "Ayo keluar." Waktunya sudah tiba, pria itu berkata dengan suara berat. Ratna merasakan ketakutan yang luar biasa. Ada sesuatu dalam pandangan pria itu yang membuatnya tahu, ia tidak punya pilihan selain menurut. Jika menentang, yang ia dapatkan hanyalah ancaman yang lebih buruk. Wanita yang berada di samping Ratna menarik napas panjang dan berdiri, memeluk Ratna dengan erat. "Jangan coba melawan. Mereka lebih kejam daripada yang kamu bayangkan," wanita itu berbisik pelan. "Ikuti saja, jika tidak, mereka akan menyakitimu." Ratna merasa seperti tubuhnya tidak lagi miliknya sendiri. Ia digiring keluar dari kamar, menuju ruang tamu yang gelap. Di sana, beberapa pria lain berdiri, mengamati mereka dengan tatapan tajam. Ratna hanya bisa pasrah, tubuhnya gemetar ketakutan, sementara pikirannya berusaha keras mencari cara untuk keluar dari situasi ini. Ketika pria kekar itu menyentuh tangannya, Ratna merasa seperti dunia runtuh di sekitarnya. Ia merasa tak berdaya, tetapi di dalam hatinya, ia bertekad untuk bertahan hidup. Ia harus menemukan cara untuk melarikan diri, walaupun itu berarti menghadapi bahaya yang lebih besar. Namun, sebelum ia sempat berbuat apa-apa, seorang pria lain, yang tampak lebih tua dan lebih berkuasa, mendekati mereka. Wajahnya menyeringai, seperti menantikan sesuatu yang sangat dinantikannya. "Tenang saja, Ratna. Kau akan segera mengerti apa yang harus dilakukan. Kau bukan satu-satunya yang ada di sini. Kami sudah memiliki banyak yang seperti kamu," kata pria itu sambil tertawa kecil. Tawa itu terdengar sangat menakutkan. Ratna bisa merasakan perasaan malu dan jijik yang menyelimutinya, tetapi ia berusaha menahan air matanya. Jika ia menangis sekarang, ia akan semakin lemah di mata mereka. Pria itu kemudian mengisyaratkan kepada pria kekar yang tadi untuk membawa Ratna ke sebuah ruangan lain di bagian belakang rumah. Di sana, beberapa wanita lain sudah menunggu. Mereka terlihat kelelahan, wajah mereka kosong, tak ada harapan yang tersisa di mata mereka. Mereka sudah terjebak dalam dunia yang gelap ini, dunia yang hanya bisa memberikan penderitaan dan penyesalan. Ratna tidak tahu apa yang akan terjadi padanya malam ini. Semua yang ada di pikirannya hanya satu hal, bertahan hidup dan mencari cara untuk kembali ke rumah. Namun, untuk saat ini, ia hanya bisa mengikuti apa yang diperintahkan, dengan hati yang penuh ketakutan dan harapan semu. Ratna dipaksa berjalan melalui lorong sempit yang remang-remang, dipimpin oleh pria kekar yang tadi membawanya ke ruang tamu. Keringat dingin mengalir di punggungnya, dan detak jantungnya semakin cepat. Setiap langkah yang ia ambil terasa semakin berat, seperti ada beban yang semakin menekan tubuhnya. Di setiap sudut, ia bisa merasakan tatapan tajam dari pria-pria yang ada di dalam rumah itu. Tatapan yang tidak lagi menganggapnya sebagai manusia, tetapi sebagai objek yang siap diperjualbelikan. Ketika mereka sampai di sebuah ruangan yang lebih besar, Ratna melihat beberapa wanita lain duduk di sudut ruangan. Mereka terlihat lelah, matanya kosong, tidak ada lagi sinar kehidupan di dalamnya. Mereka duduk terdiam, seperti boneka yang sudah kehilangan kekuatan untuk melawan. Ratna bisa merasakan ketegangan di udara. Semua orang di ruangan itu tahu bahwa malam ini, giliran mereka untuk disiksa dan dipermalukan. Pria kekar itu membuka pintu dengan kasar, lalu menuntun Ratna masuk ke dalam. Di dalam ruangan, ada beberapa pria lain yang sudah menunggu. Mereka duduk dengan wajah serius, seolah menantikan sesuatu yang sudah lama ditunggu-tunggu. Satu persatu, wanita-wanita itu dipanggil keluar, dibawa ke dalam kamar gelap yang terpisah. Ketika giliran Ratna tiba, tubuhnya gemetar. Ia merasa seluruh tubuhnya kaku, seolah tidak bisa bergerak. "Masuk," suara pria yang lebih tua terdengar perintah, tanpa ada emosi sedikit pun. Ratna merasa seolah-olah terjebak di dalam mimpi buruk yang tak pernah bisa ia bangun. Ia melangkah masuk ke dalam kamar gelap itu dengan berat hati,
Hanya ada suara langkah kakinya yang menggema di ruang sepi. Pria yang lebih tua itu masuk bersamanya, mengunci pintu di belakang mereka. Wajahnya tidak menunjukkan sedikit pun rasa empati atau belas kasihan. Sebaliknya, tatapannya penuh dengan rasa superioritas yang membuat Ratna semakin merasa tak berdaya. "Kau tahu kenapa kau ada di sini, bukan?" Pria itu bertanya, matanya tajam. Ratna menunduk, tidak bisa menjawab. Ia tidak ingin mengungkapkan rasa takutnya, meskipun seluruh tubuhnya menggigil. Ia sudah tahu apa yang akan terjadi. Namun, tidak ada yang bisa ia lakukan. Ia tidak memiliki pilihan. "Kau akan menjadi milikku malam ini." Sama seperti wanita-wanita lainnya, pria itu melanjutkan dengan suara rendah, penuh kekuasaan. Ratna ingin berteriak, tetapi suaranya tersumbat di tenggorokan. Ia merasa tubuhnya seperti terikat, tidak bisa bergerak. Pria itu mendekat, memegang tangannya, menariknya untuk duduk di tepi tempat tidur. Ratna bisa merasakan hawa panas tubuhnya, aroma yang mengerikan, dan jantungnya semakin berdetak cepat. Ia merasa ada yang meremas hatinya dengan sangat kuat. Pria itu mulai membuka pakaiannya dengan lambat, seolah menikmati rasa takut yang terpancar dari wajah Ratna. Setiap detik yang berlalu membuat Ratna merasa semakin terperangkap. Pikiran-pikirannya bercampur aduk, tetapi satu hal yang ia tahu pasti, ia harus bertahan hidup. Ia harus menemukan jalan keluar dari kegelapan ini. Tiba-tiba, sebuah suara keras terdengar dari luar kamar. Pintu ruangan itu terbuka dengan kasar, dan seorang wanita muda berlari masuk, tampak panik. "Jangan biarkan dia melakukannya," teriak wanita itu, suaranya penuh dengan ketakutan. Ratna terkejut dan melompat mundur. Pria yang lebih tua itu tampak marah dan berbalik, tetapi wanita itu sudah berdiri di depan Ratna, melindunginya. Wanita itu menatap pria itu dengan penuh kebencian. "Kalian tidak bisa terus seperti ini. Mereka bukan milik kalian. Mereka punya keluarga yang menunggu," wanita itu berteriak, suaranya pecah. Pria itu tersenyum dingin, tidak terpengaruh dengan teriakan wanita itu. Ia hanya melangkah mundur dan berkata dengan tenang. "Kau tidak mengerti, sayang. Mereka sudah memilih jalan mereka sendiri. Tak ada yang bisa mengubah nasib mereka sekarang." Namun, wanita itu tidak menyerah. Ia berbalik kepada Ratna dan berbisik dengan cepat. "Kamu harus keluar dari sini. Kau tidak bisa tinggal di sini. Aku akan membantu kamu." Ratna merasa ada harapan yang tumbuh dalam dirinya, meskipun sangat kecil. Wanita itu tampaknya sudah tahu apa yang harus dilakukan. Dengan keberanian yang tersisa, Ratna menarik napas dalam-dalam dan berdiri, mengikuti wanita itu keluar dari kamar. Saat mereka berdua berjalan menuju pintu, Ratna bisa mendengar suara pria yang lebih tua itu memerintahkan sesuatu, tetapi ia tidak peduli. Ia hanya tahu satu hal, ia harus pergi. Ketika mereka hampir sampai di pintu, wanita itu mendekatkan wajahnya ke telinga Ratna dan berbisik. "Ada jalan keluar di belakang rumah. Aku akan membimbingmu. Tetapi kamu harus cepat." Ratna merasa kebingungannya mulai sirna. Ada harapan. Ada kesempatan untuk melarikan diri. Ia tahu bahwa ini adalah satu-satunya kesempatan yang ia punya untuk keluar dari neraka ini. Namun, tepat ketika mereka hampir sampai di pintu keluar, suara langkah kaki terdengar mendekat. Mata Ratna membelalak. Mereka sudah terlambat. Pintu belakang rumah sudah dijaga. Ada penjaga yang berdiri di ambang pintu, siap mencegah siapapun yang mencoba melarikan diri. Langkah kaki pria penjaga itu semakin mendekat. Hati Ratna berdegup kencang, terasa seperti akan melompat keluar dari dada. Wanita yang sebelumnya membantunya melarikan diri menatapnya dengan cemas. Mereka sudah sangat dekat, hanya beberapa langkah lagi menuju pintu belakang yang mereka yakini sebagai satu-satunya jalan keluar. Namun, penjaga yang berdiri di ambang pintu itu membuatnya terhenti. Seperti sebuah mimpi buruk yang berulang, tubuh Ratna membeku. Ia tahu, jika mereka tertangkap, mereka tidak hanya akan disiksa lebih buruk, tapi nyawa mereka juga bisa menjadi taruhannya. Wanita yang menuntunnya berbisik dengan cepat. "Jangan panik. Jika kita tertangkap, kita akan mati. Lihat ke kiri, ada lorong sempit yang bisa kita lewati. Kita bisa sembunyi di sana." Ratna menoleh ke kiri dan melihat lorong gelap yang sempit, hampir tidak terlihat. Itu adalah satu-satunya pilihan mereka. Dengan hati yang diliputi rasa takut dan kecemasan, Ratna menarik tangan wanita itu dan berlari menuju lorong. Mereka melangkah cepat, mencoba untuk tidak membuat suara. Namun,
Pria penjaga itu sudah hampir sampai ke pintu. Ratna bisa mendengar suaranya yang berbicara dengan seseorang di luar ruangan, mungkin memberitahu bahwa ada yang hendak melarikan diri. Panik mulai merayapi tubuhnya, dan sepertinya mereka tidak akan memiliki cukup waktu untuk menyembunyikan diri. Saat mereka mencapai ujung lorong, ada sebuah pintu kecil yang terbuka, namun tak tampak jelas di mana pintu itu mengarah. Ratna menatap wanita yang menuntunnya dengan harapan. "Kita harus masuk ke sini. Cepat," ujar wanita itu, suara terburu-buru. Namun, ketika Ratna dan wanita itu hendak memasuki pintu itu, terdengar suara langkah kaki yang semakin mendekat. Terlalu cepat, pintu itu mulai tertutup. Dengan cepat, mereka berhasil meluncur masuk ke dalam ruang gelap itu, hanya dalam hitungan detik sebelum pintu tertutup rapat di belakang mereka. Ratna menahan napas, takut suara langkah kaki mereka akan terdeteksi. Di dalam ruangan itu, suasana begitu gelap, hanya ada sedikit cahaya yang masuk dari celah-celah pintu. Ratna berusaha menenangkan diri, namun setiap detik yang berlalu terasa semakin menegangkan. Ada satu hal yang jelas, mereka harus bersembunyi lebih lama agar tidak ketahuan. "Berhenti!" Pria itu berteriak, suaranya penuh otoritas. Pria besar yang memegang wanita itu berhenti sejenak dan menatap pria yang baru masuk, kebingungannya terlihat jelas. Ada ketegangan sesaat di antara mereka, dan pria itu berkata dengan nada tegas. "Kenapa kamu ikut campur?" Pria besar itu bertanya, suaranya mengancam. Pria yang baru masuk itu menatapnya tajam, lalu menjawab dengan suara dingin. "Karena ini bukan urusanmu. Mereka bukan milikmu untuk diperlakukan seperti itu. Kita punya aturan di sini," katanya, sambil melangkah maju dengan penuh keyakinan. Ratna tidak bisa mempercayai apa yang ia dengar. Siapa pria ini? Mengapa dia membantu mereka? Namun, pria besar itu tampaknya terkejut, lalu mundur selangkah, memberi sedikit ruang bagi pria baru itu. "Jangan membuat masalah lebih besar. Kau tahu apa yang bisa terjadi jika kita membiarkan mereka kabur?" Pria besar itu berkata dengan suara menahan amarah. Pria baru itu tidak takut, sebaliknya, dia malah mendekat lebih dekat. "Aku yang akan menentukan apa yang terjadi di sini. Jangan sentuh mereka lagi, atau kau akan menyesal," katanya dengan suara yang tidak bisa dibantah. Keheningan menguasai atap itu. Ratna dan wanita itu saling berpandangan, bingung, tetapi sekaligus terkejut. Siapa pria ini? Apakah dia akan membantu mereka keluar? Keheningan yang menyelimuti atap itu terasa semakin tebal. Ratna dan wanita yang bersamanya menatap pria yang baru saja masuk, tubuh mereka kaku dengan kebingungan. Tidak ada yang berbicara untuk beberapa detik. Pria besar yang sebelumnya mengancam mereka tanpa ragu, sedikit terkejut oleh kedatangan pria baru ini. "Kau berani melawan kami?" Pria besar itu berkata dengan suara yang keras, wajahnya memerah karena amarah. "Kau tidak tahu siapa yang kau hadapi, kan?" Namun, pria yang baru datang itu hanya tersenyum dingin, tanpa sedikit pun terpengaruh oleh ancaman pria besar. Ia melangkah lebih dekat, menghadapi pria besar dengan sikap yang sangat percaya diri. "Aku tahu persis siapa kau dan apa yang kau lakukan. Tapi kali ini, kau sudah salah langkah," jawab pria itu dengan nada yang tegas. Ratna mendengarkan percakapan ini dengan penuh perhatian. Siapa pria ini sebenarnya? Mengapa dia tanpa begitu yakin bisa mengatasi situasi ini? Rasa takutnya masih membekap, tetapi entah kenapa, ada secerca harapan yang mulai tumbuh di dalam hatinya. Pria besar itu mendengus, lalu berbalik ke pria yang lebih muda di sampingnya. Mereka berdua saling bertukar pandang, jelas terlihat bahwa mereka merasa terpojok. Ternyata, pria baru ini bukan sembarang orang. Pria itu mengeluarkan ponsel dari sakunya dan mengetik sesuatu dengan cepat. Beberapa detik kemudian, ponselnya berbunyi keras, mengeluarkan suara pesan yang masuk. Pria besar itu menatap ponsel dengan cemas, wajahnya berubah serius. "Apa itu?" Pria besar itu bertanya dengan nada penuh curiga. Pria yang baru datang itu tidak langsung menjawab, hanya tersenyum tipis. Lalu, ia menekan beberapa tombol lagi di ponsel dan menoleh ke arah pria besar itu. "Kau tahu, aku sudah lama memantau kegiatan kalian," kata pria itu, suaranya tegas dan penuh ancaman. "Kalian pikir ini hanya urusan kecil? Aku tahu siapa saja yang terlibat. Termasuk kau." Ratna bisa merasakan ketegangan yang meningkat di udara. Ada sesuatu yang sedang terjadi, sesuatu yang lebih besar dari sekadar perebutan kekuasaan antara mereka. Perasaan tidak nyaman semakin tumbuh dalam dirinya, dan entah kenapa, ia merasa pria baru ini tidak hanya datang untuk menyelamatkan mereka. Ada sesuatu yang lebih dalam, lebih gelap,
yang tersembunyi di balik sikapnya yang tenang dan percaya diri. Pria besar itu terlihat semakin gelisah. Ia mengambil langkah mundur, mengangkat tangannya seolah meminta penjelasan lebih lanjut. "Kau, tahu siapa yang aku bekerja untuk?" Pria besar itu berkata. Nada suaranya mulai menunjukkan ketegangan. "Jika kau mencoba menyingkirkan kami, kau tahu apa yang bisa terjadi, bukan?" Pria baru itu tetap tenang, matanya menyala dengan ketegasan. "Aku tidak takut dengan ancamanmu. Aku hanya ingin kalian tahu bahwa aku punya kekuatan lebih besar dari yang kalian bayangkan," kata pria itu, matanya menatap tajam. "Dan kali ini, aku tidak akan membiarkan kalian melukai mereka lebih lanjut." Tiba-tiba, terdengar suara sirene dari kejauhan, semakin lama semakin dekat. Ada kekacauan di luar, seperti ada mobil yang berhenti mendekat. Pria besar itu terkejut dan melihat ke arah pintu darurat. "Apa yang ini?" Pria besar itu berteriak, cemas. "Kau menghubungi polisi?" Pria baru itu hanya tersenyum dingin, lalu memasukkan ponselnya kembali ke saku. "Bukan hanya polisi. Aku sudah menghubungi orang-orang yang lebih berkuasa dari itu," katanya dengan suara datar. Kebingungannya semakin dalam. Jika apa yang pria ini katakan benar, maka seluruh dunia mereka akan segera hancur. Ratna mendengarkan, terkejut dengan kenyataan bahwa pria ini mungkin lebih dari sekadar penyelamat. Ada yang lebih besar yang sedang terjadi, dan itu melibatkan banyak orang, lebih banyak dari yang bisa mereka bayangkan. Wanita yang bersamanya terlihat cemas, matanya berbicara banyak. Mereka berdua tahu bahwa mereka tidak bisa lagi mundur. "Apa yang terjadi, sebenarnya?" tanya Ratna dengan suara gemetar, tidak bisa lagi menahan rasa penasaran yang terus tumbuh dalam dirinya. Pria baru itu berbalik, dan kali ini ada ketegangan yang cukup nyata di wajahnya. Ia memandang Ratna dengan pandangan serius, seolah ingin memastikan bahwa dia siap menerima kebenaran yang akan segera terungkap. "Aku adalah bagian dari kelompok yang memantau aktivitas ilegal semacam ini. Aku bekerja untuk organisasi yang sudah lama mengincar jaringan ini. Dan kalian berdua, kalian hanya dua dari banyaknya korban yang terjebak di dalamnya." Ratna merasa tubuhnya mulai lemas. Apa yang pria itu katakan membuat kepalanya berputar. "Jadi, ini semua sudah dipantau sejak lama? Kelompok ini sudah berada di sini, bersembunyi dalam bayang-bayang, menyelidiki mereka tanpa mereka ketahui. Pria ini bukan hanya datang untuk membantu mereka, tetapi dia juga bagian dari sesuatu yang lebih besar. Kalian tidak sendiri," pria itu melanjutkan. "Ada banyak lagi yang masih terjebak di sini. Namun, untuk membebaskan mereka semua, kita harus menyingkirkan orang-orang seperti mereka." Dengan kata-kata itu, dia mengisyaratkan ke arah pria besar yang mulai tampak panik. Ratna merasakan dunia seolah-olah terbalik. Mereka telah berada dalam cengkeraman jaringan yang jauh lebih besar daripada yang ia duga sebelumnya. Apa yang seharusnya mereka lakukan sekarang? Tiba-tiba, pria besar itu memandang pria yang baru datang dengan tajam, matanya berbahaya. "Kau sudah membuat kesalahan besar," katanya dengan suara dingin. "Kau pikir kau bisa menghancurkan kami begitu saja?" Sebelum pria baru itu bisa menjawab, pria besar itu bergerak cepat. Tiba-tiba, dia melompat dan mencoba menyerang pria baru itu dengan kekuatan yang mengejutkan. Tapi pria baru itu sudah siap. Dalam gerakan cepat, dia menghindar dan menghantam pria besar itu dengan pukulan keras, membuatnya terjatuh ke tanah. Wanita itu dan Ratna terkejut melihat perkelahian yang berlangsung begitu cepat. Ketegangan semakin tinggi, dan meskipun ada kekuatan yang datang untuk membantu mereka, nyawa mereka masih berada di ujung tanduk. "Jangan biarkan dia lolos," pria baru itu berteriak kepada mereka, sembari memegang pria besar itu di tanah. "Kita harus pergi sekarang." Ratna dan wanita itu tidak ragu lagi. Mereka tahu waktu sudah habis. Mereka harus meninggalkan tempat itu, dan mereka harus melakukannya sekarang. Sambil mendengarkan suara sirene yang semakin mendekat, mereka berlari menuju pintu darurat, meninggalkan pertarungan di belakang mereka. Namun, mereka tahu, ini baru permulaan. Jalan mereka masih panjang, dan ancaman yang lebih besar menanti di depan. Ratna dan wanita itu berlari kencang melalui lorong sempit yang gelap. Suara sirene semakin mendekat, namun ada perasaan tegang di dalam hati mereka. Meski ada rasa lega karena bantuan dari pria misterius, mereka tahu ini bukan akhir. Masih ada banyak yang harus mereka hadapi. Setiap langkah yang mereka ambil semakin mendekatkan mereka pada kenyataan bahwa mereka belum sepenuhnya bebas. Ratna menoleh sesekali ke belakang, memastikan pria besar yang sempat berusaha menyerang mereka tidak mengejar. Namun,
Yang lebih ia khawatirkan adalah orang-orang yang mungkin sedang menunggu di luar, siap untuk menangkap mereka lagi. Bahkan pria misterius yang membantu mereka sepertinya belum cukup kuat untuk menghadapi seluruh jaringan yang terlibat dalam perdagangan manusia ini. Wanita itu, yang berlari di samping Ratna, tampaknya juga merasa ketegangan yang sama. Wajahnya terlihat tegang, tetapi matanya penuh dengan tekad. Mereka tidak bisa berhenti, tidak bisa ragu, bahkan untuk sesaat. Kita harus keluar dari sini, Ratna. Kita bisa keluar dari tempat ini. Kita akan sampai di tempat yang aman, wanita itu berbisik, berusaha menenangkan Ratna. Tetapi, di balik kata-kata itu, Ratna merasakan ketidakpastian yang sama besar. Meskipun mereka berlari secepat mungkin, setiap langkah mereka membawa mereka semakin jauh dari rasa aman dan semakin dekat dengan bahaya yang tak terduga. Mereka tidak tahu siapa yang bisa mereka percayai lagi. Tak lama kemudian, mereka sampai di sebuah pintu belakang yang menuju ke jalan utama. Ratna mendengar suara mobil yang berhenti di luar, dan dalam beberapa detik, pria misterius itu muncul di hadapan mereka. Kesini, pria itu berkata dengan suara dingin, menarik mereka ke dalam sebuah kendaraan van putih yang terparkir di dekat pintu. Kita harus segera pergi. Mereka masuk ke dalam van tanpa bertanya lagi. Pria misterius itu duduk di depan, sementara Ratna dan wanita itu duduk di belakang, hati mereka berdegup kencang. Kalian aman untuk sekarang? Pria itu melanjutkan setelah beberapa menit, meskipun suara ketegangan masih terasa dalam ucapannya. Namun, kalian harus tahu bahwa ancaman ini belum selesai. Ratna dan wanita itu saling pandang, semakin bingung. Seolah ada banyak hal yang belum mereka mengerti. Apa maksudmu? Tanya Ratna dengan suara gemetar, meski berusaha tetap tenang. Apa yang akan terjadi pada kami? Pria itu menghela napas panjang, memandang keduanya melalui kaca spion. Kalian berdua adalah bagian dari jaringan yang lebih besar daripada yang kalian kira. Selama ini, kalian hanya satu bagian kecil dari rencana besar mereka, katanya dengan suara rendah. Dan mereka akan mengejar kalian sampai ke ujung dunia untuk memastikan tidak ada jejak yang tertinggal. Wanita itu menunduk, matanya terlihat terluka, seolah-olah baru menyadari kenyataan pahit yang selama ini mereka coba hindari. Ratna juga merasakan berat di dadanya, tetapi lebih dari itu, dia merasa bingung. Mereka sudah terlalu jauh terjebak dalam permainan ini, dan tidak ada jalan untuk kembali. Van melaju cepat di jalan yang sepi. Mereka menyusuri kota yang tampaknya semakin jauh dari keramaian. Setiap detik terasa seperti lembaran hidup yang terus dibalik tanpa pernah ada kepastian. Tiba-tiba, pria itu menghentikan van dengan cepat, menarik perhatian mereka semua. Ia melirik ke arah jendela, matanya tajam memandang keluar. Beberapa mobil hitam muncul di belakang mereka, bergerak cepat, seolah mengejar mereka. Mereka sudah tahu kita kabur, pria itu berkata dengan tegas, tangan cepat bergerak ke arah pintu, mempersiapkan sesuatu. Ini akan menjadi pengejaran yang panjang, tapi kalian harus siap. Ratna dan wanita itu semakin tercekik rasa takut. Mereka tidak tahu siapa yang sedang mengejar, atau berapa banyak orang yang terlibat. Yang mereka tahu, ini adalah titik terberat dalam hidup mereka. Mereka tidak hanya dikejar oleh para pria yang pernah menahan mereka sebagai budak, tetapi oleh jaringan yang begitu luas dan kejam. Dengan cepat, pria itu menyalakan mesin dan kembali memacu van. Mereka berlari meninggalkan jalan utama, menuju ke jalan kecil yang berkelok-kelok. Namun, suara sirene yang mengikuti mereka menunjukkan bahwa ini bukanlah jalan keluar yang mudah. Kita harus ke tempat aman, pria itu berbisik dengan serius, hanya tempat itu yang bisa melindungi kalian. Di dalam van, suasana semakin mencekam. Ratna merasakan ketegangan yang luar biasa, seolah-olah setiap detik yang berlalu adalah pertempuran hidup dan mati. Wanita itu di sampingnya memegang tangan Ratna, memberikan sedikit kenyamanan di tengah kekacauan yang ada. Berapa lama lagi? Tanya wanita itu dengan suara gemetar. Apakah kita akan sampai di tempat yang aman? Pria itu tidak menjawab. Wajahnya semakin serius. Mereka terus bergerak melalui jalanan yang semakin sepi, dan Ratna merasa semakin cemas. Setiap belokan seakan membawa mereka lebih jauh ke dalam ketidakpastian, ke dalam dunia yang tidak mereka kenal. Akhirnya, mereka berhenti di sebuah rumah kecil yang terletak di pinggir hutan. Rumah itu tampak sunyi, dengan cahaya remang-remang dari jendela. Pria itu melangkah keluar dengan cepat dan memberi isyarat kepada mereka untuk mengikuti. Tempat ini aman untuk sementara, kata pria itu sambil menoleh ke belakang, memeriksa sekeliling. Ratna dan wanita itu keluar dari van, meski dengan perasaan campur aduk.
Mereka memasuki rumah itu dengan hati-hati. Begitu di dalam, pria itu menutup pintu dengan cepat dan memasang kunci ganda. Kalian akan aman di sini untuk saat ini. Tapi, ini hanya permulaan, pria itu berkata dengan suara rendah dan tegas. Pihak berwenang sudah mulai bergerak. Akan ada lebih banyak yang harus kalian hadapi sebelum kalian benar-benar bebas. Ratna duduk di sudut ruang tamu, memikirkan semua yang telah mereka lewati. Pikirannya berputar, bertanya-tanya apakah mereka akan benar-benar pernah merasakan kebebasan sejati. Dunia yang telah mereka masuki begitu rumit, penuh dengan pengkhianatan dan kekejaman yang tak terbayangkan. Namun, satu hal yang pasti, mereka tidak akan pernah menyerah. Kita harus melawan, Ratna berbisik, meskipun suara hatinya mulai goyah. Kita tidak bisa terus hidup dalam ketakutan. Wanita itu memandang Ratna dengan mata penuh tekad. Kita akan terus berjuang, sampai akhir, jawab wanita itu dengan suara tegas. Ratna menatap keluar jendela, ke arah malam yang gelap. Mereka telah terperangkap dalam permainan yang lebih besar dari yang mereka bayangkan, tetapi mereka tahu satu hal, perjalanan mereka belum berakhir. Dan selama mereka masih hidup, mereka akan terus berjuang untuk kebebasan yang sudah lama dirampas dari mereka. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten menarik lainnya di channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.